Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya hari ini kita memulai persekutuan doa tutup tahun. Tinggal beberapa minggu lagi dan beberapa hari lagi kita menghitung hari untuk datang ke tahun 2022. Dan kita akan merefleksikan di tahun 2021 yang telah kita jalani pada hari ini. Oleh sebab itu mari kita memulai persekutuan doa ini dengan bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh kami persilahkan. Saat teduh cukup. Marilah kita berkumpul, marilah kita bersatu hati, bersukaria, memuji nama Tuhan. Dengan memujikan lagu, mari kita bersukaria. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, memuji nama Tuhan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Marilah kita mengawali persekutuan doa pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Haleluya, amin. Sungguh hari ini kita bersatu, berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mengingat Tuhan adalah pribadi yang mengenal kita. Pribadi yang tahu isi hati kita. Pribadi yang mengenal hatiku. Mari kita pujikan pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku
lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti sungai, seperti rusa yang haus. Rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan Menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya tatapan kasih-Mu. hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Marilah kita berdoa untuk memulai persekutuan doa hari ini dan mendengarkan firman Tuhan. Saya hantarkan. Tuhan, kami memuji nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu, dan sungguh-sungguh ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sungguh Engkaulah pribadi yang mengenal hati kami. Banyak perkara, banyak peristiwa yang telah kami lalui Bapa dari tahun 2021 ini, dan kami ingin merefleksikan hidup kami, sehingga ketika kami nanti beranjak ke 2022 nanti bisa sesuai dengan kekuatan-Mu saja ya Bapa, sesuai dengan tuntunan-Mu Bapa. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, urapi kami supaya firman-Mu itu masuk di dalam hati kami dan dapat bertransformasi dalam hidup kami Tuhan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan pada hari ini diambil dari 1 Samuel 4 ayat 1b sampai 22. 1 Samuel 4 ayat 1b sampai 22. Lembaga LAI memberikan judul Tabut Tuhan dirampas. Demikianlah firman Tuhan. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin
yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali di perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerubim. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, "Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu. Seperti mereka dahulu menjadi budakmu, berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah." Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjumlah laki-laki. Lagi pula tabut Allah dirampas, kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Seorang dari suku Benyamin lari dari barisan pertempuran, dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah di kepalanya. Ketika ia sampai, Eli sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah. Ketika orang itu masuk ke kota itu dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. Ketika Ali mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia, "Keributan apakah itu?" Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. Eli sudah 98 tahun umurnya dan matanya sudah bular sehingga ia tidak dapat melihat lagi. Kata orang itu kepada Eli, "Aku datang dari medan pertempuran. Baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran," kata Eli. "Bagaimana keadaan anakku?" jawab pembawa kabar itu. "Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas dan tabut perjanjian sudah dirampas." Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. 40 tahun lamanya ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Adapun menantunya perempuan, istri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut dan bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, "Janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki." Tapi ia tidak menjawab dan memperhatikannya. Ia menamai anak itu Kabot, katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel." Karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya, katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel. Sebab tabut Allah telah dirampas. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dari hari lepas hari. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan pada hari ini adalah belajar
dari pengalaman. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, berulang kali kita kerap mendengar pepatah yang berbunyi pengalaman adalah guru yang terbaik. Nah, sebagian besar orang itu setuju dengan pepatah ini, terutama bagi mereka yang senang merefleksikan peristiwa-peristiwa kehidupan di masa lalu serta mengambil hikmah peristiwa-peristiwa itu. Namun juga ada pula yang tidak sepakat dengan pepatah itu. Ada yang mengatakan pengalaman itu sudah berlalu, lupakan saja. Nah, hal ini tidak perlu kita berdebatkan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kali ini kita akan belajar dari sebuah peristiwa di masa lalu dan berefleksi dari pengalaman itu. Tujuan dari pembelajaran ini adalah supaya kita menjadi bijaksana, setiap tindakan kita juga dilakukan dari hari esok dan kita dapat sesuai dengan tuntunan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa berpegang dengan tuntunan Tuhan itu? Seperti di teks di 1 Samuel 4 ayat 1-22 itu menjadi sumber pembelajaran bagi kita. Kita melihat suatu peristiwa yang sangat hebat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada saat itu Israel itu mengalami kekalahan oleh bangsa Filistin. Pada saat itu juga bangsa Filistin dipimpin oleh seorang hakim namanya Imam Eli. Kita tahu bahwa tabut perjanjian yang disimpan di dalam Silo oleh Imam Eli itu saat itu tidak dibawa oleh bangsa Israel. Orang Israel berperang pada orang Filistin dan mengalami kekalahan yang hebat. Ada 4.000 jiwa yang gugur di medan perang pada saat itu. Dan tentu 4.000 jiwa itu sangat banyak. Dan ketika tua-tua mereka berdiskusi ketika perang sudah selesai, mereka berkesimpulan bahwa tabut Tuhan tidak hadir, sehingga kita mengalami kekalahan. Oleh sebab itu, mereka pun berduyun-duyun datang ke Silo untuk merebut, untuk mengambil tabut Tuhan untuk dibawa perang. Dan mereka pun bersorak-sorai karena tabut itu datang. Tabut itu datang. Bersorak-sorai. Pada saat itu juga bangsa Filistin juga mengakui bahwa tabut itu mengingat bahwa dulu ketika Israel bebas dari Mesir itu mengingat Tuhan Allahnya. Tabut itu adalah kehadiran Tuhan pada saat itu. Dan kita ketahui ketika tabut Tuhan itu datang, ketika tabut Tuhan itu dibawa kepada Israel dan dibawa perang, kita ketahui bahwa kekalahan semakin besar, kekalahan semakin banyak, bahkan 30.000 jiwa lenyap, tewas. Dan paling mengerikan adalah tabut itu dirampas. Kita juga tahu bahwa anak-anak Imam Eli juga mati. Sungguh betapa memilukannya bangsa Israel ini, walaupun tabut Tuhan dibawa, Israel tetap mengalami kekalahan. Dan kita ketahui Imam Eli pada saat itu mendengar kabar bahwa tabut itu dirampas, maka dia jatuh dan meninggal. Betapa suatu peristiwa yang sangat menyakitkan pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita belajar mengenai Israel ini yang mengalami kekalahan demi kekalahan. Mari kita merefleksikan hidup kita. Mengapa Israel bisa kalah? Israel bisa kalah karena dia mengandalkan tabut itu. Memang tabut itu memang simbol hadirnya, tetapi dia mengandalkan bahwa itu hanya simbol. Tidak ada tabut, Allah tidak hadir. Dan Israel, bangsa Israel itu menyimpulkan bahwa tidak ada tabut datang, maka Allah tidak hadir. Betapa sempitnya pikiran orang Israel pada saat itu. Umat Israel mendiskripsikan Allah itu hanya membatasi Allah itu, padahal Allah itu Allah yang tidak terbatas. Lalu juga Israel mengandalkan tabut itu saja, sehingga kekalahan-kekalahan demi itu terjadi lebih besar. Kesalahan bangsa Israel adalah
dia salah memahami Allah mereka. Dia membatasi Allah mereka dan mengandalkan simbol-simbol yang ada di dalam tabut itu. Nah, dari pembelajaran ini, mari kita merefleksikan. Sudahkah kita belajar? Sudahkah kita, apakah kita itu seperti bangsa Israel yang mementingkan simbol daripada kehadiran Allah di tengah bangsanya? Apakah kita juga bisa hanya mengandalkan simbol-simbol saja dan membatasi Allah seperti Israel itu membatasi Allahnya? Sudahkah kita belajar untuk mendengar suara Tuhan? Kehadiran Allah adalah kepekaan kita untuk mendengar suara Tuhan. Kita peka untuk mendengar suara Tuhan dan itu kunci yang paling penting dalam hidup kita. Mendengarkan Tuhan adalah hubungan dengan cara membaca firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan, kita bisa melatih untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan, untuk menghadirkan Tuhan di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, begitu penting ketika kita itu menghadirkan Tuhan dari hari lepas hari. Mari kita merefleksikan di tahun 2021 itu, sudahkah kita peka untuk mendengarkan suara Tuhan? Sudahkah kita bisa melibatkan Tuhan dari hari lepas hari, dari kebiasaan kita, dari aktivitas kita? Sudahkah kita menghadirkan Tuhan di dalam keluarga kita? Sudahkah kita menghadirkan Tuhan dalam pertemanan kita? Di tahun 2022 ini mari kita untuk datang untuk peka kepada Tuhan. Mari kita hadirkan Tuhan di dalam tahun 2022 ini. Di tahun 2022 nanti kita belajar untuk peka mendengar suara Tuhan. Dengan cara apa? Membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan itu adalah cara kita untuk melatih kepekaan kita mendengarkan suara Tuhan. Dengan peka mendengar suara Tuhan, maka kita juga peka untuk mendengarkan tuntunan Tuhan. Sehingga apapun keputusan kita, apapun tindakan kita itu sesuai dengan firman-Nya. Dan firman Tuhan mengatakan rencana Tuhan tidak akan mencelakakan kita. Terima kasih. Marilah kita merefleksikan firman Tuhan hari ini dengan bersaat teduh. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kita merefleksikan apa yang terjadi di tahun kemarin. Dan kita akan mengambil tindakan untuk tahun 2022 ini. Saat teduh kami persilakan. Cukup, mari kita berdoa untuk menutup persekutuan pada hari ini. Sungguh kami ini pribadi yang sangat rapuh Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hati kami. Kami mungkin hari lepas hari ini membatasi diri-Mu sebagai Allah yang tak terbatas itu kami batasi. Sehingga kami hanya mengandalkan simbol-simbol atau mengandalkan apapun. Dan kami mementingkan simbol-simbol itu bukan mementingkan kehadiran-Mu ya Tuhan. Tolong kami Bapa untuk belajar supaya kali lepas hari ini bisa peka dengan suara-Mu. Bisa peka Bapa untuk mendengarkan suara-Mu. Hari lepas hari ini kami berkomitmen untuk belajar mendengarkan firman Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Dengan membaca firman Tuhan itu kami dapat mengerti isi hati-Mu dan suara hati-Mu. Untuk menutup tahun ini kami ingin belajar Bapa untuk menempatkan diri untuk dipimpin oleh kuat kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati kami, lindungi kami Bapa dari segala kejahatan. Engkau berkati kami Bapa, jagai kami Tuhan Yesus Kristus. Kami mengandalkan Engkau saja Bapa dari hari lepas hari ini Tuhan Yesus Kristus. Sebab kami mengetahui hari-hari yang ke depan itu kami tidak tahu Bapa apapun yang terjadi Bapa. Kami mengandalkan Engkau sebagai Allah yang maha tahu, Allah yang maha mengerti, Allah yang mengenal isi
hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya Tuhan, amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Haleluya, amin. Mari kita menutup persekutuan doa pada malam hari ini dengan memujikan lagu Kidung Jemaat 331, Siang Malam Musim Tahun. Persekutuan doa telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.